Perpulungan muria PPKP Gading Serpong sini kelengi Tuhan. Mari si benakan KP anta ibas suari si sendah. Silakukan secara online dengar artitekan situasi enta silanga memungkinkan untuk pulung ras-ras bagi biasana. Mari si benakan aluras kita artotoman Tuhan artoto kita. Bapa sini surga, isahkan kami bujur man bandu o Tuhan, sebab ibas kami dalani kegeluhan kami, igejapkan kami uga belinna kelem atendu. Tuhu maka ibas kegeluhan nenda, lit saatna iperhadapkan kami kubas masa-masa sulit, khususnya bagi si hadapi kami ibas paksa eda. Tapi tekal kami keleng atendu dauh belinan sa masalah-masalah kami. Maka tetap kami pengendes man bandu, tetap kami ertedah ate guna megikan kata adu. Maka ibas pak senda dage sampatindu kami alu kuasa kesandu si badia, khususnya kemahendu si pakai kendu guna nahkan kata dueda, gelah tangkas kata man kami kerina, jadi pasu-pasu man kami. Marana dage kam Bapa, ibas kelar Tuhan Yesus, roh kami man Bapa sini surga. Amin. Kata dibata sejadi bahan peanta ibuat ibas Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Maleaki 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa.
perpulungan Moria sini kerengi Tuhan, bahan peanta eme kitab Maleaki. Kitab Maleaki merupakan kitab terakhir di dalam perjanjian lama. Kitab Maleaki berisi keadaan Yehuda setelah pulang dari pembuangan di Babylon. Setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka sudah dapat bekerja baik dengan cara bertani maupun menjadi peternak. Dan tentunya setelah sekian lama bertani dan beternak, mereka memiliki penghasilan berupa hasil pertanian, berupa hasil peternakan. Namun mungkin karena pada saat pembuangan di Babylon, pada saat mereka pulang dari sana mereka tidak memiliki apa-apa, sehingga pada saat mereka memiliki penghasilan setelah pulang dari Babylon, mereka menggunakan semua itu mengarah kepada kepentingan dirinya, sehingga mereka tidak memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Jadi di sini berarti mereka memiliki misalnya ternak yang tidak bercacat, tapi mereka tidak mempersembahkan itu kepada Tuhan, melainkan yang mereka persembahkan adalah ternak yang hasil rampasan, ternak yang cacat, ternak yang buta, timpang. Mengapa? Karena tentunya nilainya kalau diekonomikan berbeda, kalau dijual berbeda. Tentu lebih mahal binatang yang tidak bercacat daripada binatang yang bercacat. Tapi karena mereka sedang berambisi untuk membangun kehidupan mereka, sehingga mereka mempersembahkan yang cacat kepada Tuhan. Namun demikian, para imam-imam seolah-olah tidak melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, jadi di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Imam sudah jelas-jelas menghina nama Tuhan, tapi mereka masih bertanya lagi, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu, seolah tidak tahu. Kemudian dalam ayat 7 dan ayat ke-8 itu sangat jelas Tuhan mengatakan alasan mengapa mereka menghina Tuhan. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Mereka mempersembahkan roti yang cemar. Apakah karena mereka tidak memiliki roti yang baik? Tentunya mereka memiliki roti yang baik, tapi mereka mempersembahkan roti yang cemar. Roti yang cemar di sini tentunya berupa roti yang sudah berjamur, roti yang sudah tidak layak untuk dimakan. Itulah mereka persembahkan. Bukan karena mereka tidak memiliki roti yang baik, tapi karena nilainya lebih tinggi roti yang baik, sehingga yang dipersembahkan adalah roti yang sebenarnya sudah tidak bernilai, roti yang sudah sampah, roti yang sudah kadaluarsa. Kemudian dalam ayat 8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Mereka membawa binatang yang timpang, binatang yang sakit untuk dipersembahkan. Kemudian Tuhan membuat sebuah perumpamaan atau tingkat perbandingan di dalam ayat 8b. Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu
apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Tuhan membuat sebuah perbandingan, memberikan roti yang cemar, memberikan binatang yang bercacat. Jangankan kepada Tuhan yang memiliki nama yang besar, cobalah kepada bupatimu, berikan itu kepada bupatimu. Bagaimana nanti responnya? Apakah responnya baik? Muria-muria kekalaman Tuhan. Kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-13, kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Jadi binatang yang mereka persembahkan adalah hasil rampasan, hasil perampokan. Binatang yang timpang dan binatang yang sakit, itulah yang mereka bawa sebagai persembahan. Tuhan bertanya, apakah akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Kalau binatang yang kamu persembahkan hasil rampasan, kalau binatang yang kamu persembahkan binatang yang cacat, yang sakit, yang buta, yang timpang, tentunya tidak. Ayat 14, terkutuklah penipu. Tuhan menuduh mereka sebagai penipu. Mengapa? Karena mereka sesungguhnya mempunyai seekor binatang jantan yang tidak bercacat. Mereka mempunyai binatang yang tidak bercacat, tapi mereka mempersembahkan yang bercacat. Tuhan mengatakan, terkutuklah penipu. Tentunya ini sebuah pengajaran yang penuh dengan ketegasan. Karena mereka ingin menggunakan penghasilannya terfokus kepada dirinya, sehingga mereka mempersembahkan yang sudah tidak berguna kepada Tuhan. Karena berambisi untuk membangun kehidupannya, karena mereka baru pulang dari pembuangan, sehingga mereka menyepelekan persembahan kepada Tuhan. Tentunya yang sangat perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan karena mereka tidak punya. Kalau kita lihat tuntutan-tuntutan Tuhan untuk memberi persembahan, itu selalu pada saat umatnya sudah memiliki. Sama halnya dengan bangsa Israel pada saat mereka berada di Mesir, Tuhan tidak pernah meminta mereka memberi persembahan. Tapi setelah mereka keluar dari Mesir, mereka punya penghasilan, di sanalah Tuhan meminta mereka memberi persembahan. Sama halnya dengan bangsa Yehuda ini. Setelah mereka pulang dari Babylon, setelah itulah Tuhan meminta mereka untuk memberi persembahan. Muria-muria kekalaman Tuhan menarik untuk kita pelajari. Dalam bahasa Ibrani, persembahan itu adalah dipakai kata karab. Karab berarti akrab, berarti sahabat, berarti memiliki hubungan yang baik. Dengan demikian berarti pada saat Tuhan meminta umatnya untuk memberi persembahan, Tuhan mau menyatakan bahwa kita ini adalah bersahabat, kita ini adalah karib, kita ini punya hubungan yang baik. Jadi persembahan itu bukan untuk membebani dalam pengertian membuat hidup mereka berat, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita ini bersahabat, kita ini punya hubungan yang baik. Jadi persoalannya dalam kitab Maleakhi bukan karena mereka tidak punya sehingga mereka tidak memberi yang terbaik, tapi sesungguhnya mereka punya, tapi yang terbaik itu mereka ingin gunakan untuk diri mereka, yang tidak baik itu mereka persembahkan. Roti yang baik itu mereka pergunakan untuk diri mereka, roti yang cemar mereka persembahkan. Binatang-binatang yang tidak bercacat itu mereka pergunakan untuk diri mereka,
binatang-binatang yang bercacat mereka pergunakan untuk persembahan. Itulah sehingga dengan tegas Tuhan mengatakan dalam ayat 14, terkutuklah penipu. Kamu memberi roti yang cemar bukan karena tidak ada roti yang baik, tapi karena kamu ingin menggunakan roti yang baik untuk dirimu. Kamu mempersembahkan binatang hasil rampasan, binatang yang bercacat, buta, bukan karena kamu tidak memiliki binatang yang tidak bercacat, tapi karena yang tidak bercacat itu ingin kamu pergunakan bagi diri kamu. Kamu penipu. Moria-moria kekalengan Tuhan, lalu bagaimanakah dengan kondisi kita saat ini? Kondisi sehubungan dengan pandemi Corona COVID-19 tentunya menjadi pergumulan. Kita tentunya sebagai umat pilihan Tuhan tetap diharapkan untuk memberikan persembahan. Tapi di satu sisi bisa saja kita khawatir akan hari esok kita, sehingga walaupun kita memiliki secara materi, tapi kita mengantisipasi untuk kebutuhan-kebutuhan hari esok. Melalui firman Tuhan dari kitab Maleakhi ini, kita diajak untuk tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita garis bawahi tadi bahwa Tuhan marah kepada bangsa Yehuda bukan karena mereka tidak memberi persembahan. Mereka memberi, tapi memberi yang afkir, yang sampah, yang tidak berguna. Tentunya kita diharapkan untuk tetap memberi persembahan yang terbaik sesuai dengan kondisi kita. Yang penting ada kejujuran, bukan dalam bentuk penipuan seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sesuai dengan tema kita, persembahan ilmu tanda kehangatan. Bagaimana kita memberi persembahan kepada Tuhan, begitulah penghargaan kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Menarik dalam ayat 8b tadi, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Seorang bupati saja, kalau kita membawa upeti, pada zamannya membawa upeti atau membawa oleh-oleh, tentu harus yang terbaik. Apalagi memberi persembahan kepada Tuhan, tentu harus yang terbaik. Persembahan itu tanda kedekatan kita dengan Tuhan, tanda kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Bangsa Yehuda tidak menghormati Tuhan karena mereka tidak memberikan persembahan yang terbaik. Bukan karena mereka tidak memiliki yang terbaik, bukan karena mereka tidak memiliki roti yang baik sehingga mereka mempersembahkan roti yang cemar, tapi karena roti yang baik ingin mereka pergunakan untuk diri mereka sehingga mereka mempersembahkan roti yang cemar. Bukan karena mereka tidak memiliki binatang yang tidak bercacat sehingga mereka mempersembahkan binatang rampasan, binatang yang cacat, binatang yang sakit, tapi karena binatang yang tidak bercacat ingin mereka pergunakan untuk diri mereka. Tuhan tidak mau menerima persembahan seperti ini. Tuhan berkata dan mencap mereka sebagai penipu, dan itu akan membuat mereka menjadi terkutuk. Bapa di surga, kiranya firman-Mu ini mengajari kami untuk memberi persembahan yang terbaik. Secara khusus ya Tuhan, sesuai dengan situasi kami pada saat ini, di mana secara kesehatan juga kami dibayang-bayangi oleh ketakutan, baik diri kami, keluarga kami, jemaat kami, saudara-saudari kami. Tentunya secara roda perekonomian pun pada saat ini begitu lemah.
Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, firman-Mu ini sampai kepada kami. Bapa, kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk tetap memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu yang tetap mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat kami, GBKP Gading Serpong. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati. Kami juga mau mendoakan untuk jemaat di seluruh GBKP, juga seluruh dunia yang pada saat ini terkena pandemi Corona COVID-19. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati, Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan juga yang memberkati pemimpin-pemimpin kami. Juga secara khusus untuk seluruh tenaga-tenaga medis. Kiranya tangan kasih Tuhan yang melindungi mereka. Kiranya kuasa-Mu yang menjagai mereka. Sehingga mereka sebagai garda terdepan di dalam menangani COVID-19 ini tetap akan diberi kesehatan, tetap akan diberi kekuatan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Inilah doa kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.